Halo guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas RC dan mereview RC lagi. Dan kita akan deep review lagi nih teman-teman. Di sesi kali ini sesi yang khusus untuk pemula dan teman-teman yang mau mengawali RC. Nah, wajib nonton video ini dari awal sampai akhir, karena kita akan merekomendasikan RC terbaik di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Semoga tahun depan masih menjadikan RC yang terbaik. Karena apa? Karena RC ini basicnya RC yang sangat legendaris, RC MN86KS. Ini RC seri MN di harga yang sangat affordable, di angka 800 ribuan, bahkan ada yang 1 jutaan yang sudah RTR. RC ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk part RTR-nya. Gearbox-nya meskipun sudah menggunakan full bearing yang versi KS, tetapi gearboxnya masih plastik. Nah, plastiknya ini daya tahannya sangat luar biasa nih teman-teman. Om Ewa sampai pakai itu 1 tahun tanpa ganti gearbox dan worth it banget. Belum pernah ada yang namanya gearbox rontok. Nah, karena diganti dengan full metal untuk menjaga durability-nya agar jauh lebih bagus. Itukah RC MN86KS? Nah, buat teman-teman yang nggak suka dengan bodi si Mercedes ini, MN mengeluarkan seri MN128 yang kita akan bahas nih teman-teman. Seri MN128 ini sudah menggunakan bodi Rubicon. Ini banyak teman-teman video-video yang sebelumnya mungkin di channel-channel lain sudah membahas MN128, dan kita akan bahas tuntas di video kali ini. Kita akan deep review lagi, kita akan ulas lagi, dan kita akan bongkar part-partnya MN128. Apakah benar se-worth it itu, dan kita mendapatkan apa aja di MN128 nanti. Nah, ini teman-teman, untuk RC-nya Om Ewa beli di importir mainan. Ini teman-teman, kalau misalkan mau beli RC ini langsung saja check out di importir mainan nih teman-teman. Di sana importir mainan nggak ada yang namanya goreng-goreng harga. Teman-teman langsung bisa check out, langsung gas. Ini dijamin harga paling murah sejagat raya. Oke teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe untuk video ini. Jangan lupa juga klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan tips seputar RC Adventure lainnya nih. Nah, jangan lupa juga untuk klik dan subscribe RC Zigzag. Jangan lupa juga untuk klik dan subscribe RC Gasong nih teman-teman, untuk sobatnya Om Yandi Mania. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita di review MN128. Kita akan bongkar habis-habisan. Simak aja yuk, langsung aja cekidot. Oke teman-teman, ini untuk packaging dari MN128. Nah, ini packaging RC-nya dan lumayan agak sedikit besar. Di sini kita mendapatkan gambar layout RC-nya dengan warna orange dengan bodi Rubicon. Ini Rubicon Wrangler ya, dan ini untuk cupnya tertutup, dia bukan versi yang tubular. Dan uniknya nih teman-teman, untuk bodi Rubicon ini belum license dari chip. Nah, makanya kita akan lihat nanti secara detail apakah ini mirip Rubicon untuk detail-detailnya. Oke teman-teman, untuk layoutnya seperti ini. Bagian bawah kita mendapatkan informasi mengenai model RC-nya, dan kita mendapatkan petunjuk di sini ada pin untuk membuka baterai. Di sini juga baterai traynya di bagian bawah di atas bonggol gardan belakang. Nah, ini persis banget untuk layoutnya seperti MN86KS atau MN86, dan kita bisa membuka baterainya dari bawah sini nih teman-teman. Untuk soket baterainya dia menggunakan 2 pin, nanti kita akan lihat aja ya. Untuk modelnya ada yang warna orange, abu-abu metalik, dan ini versi yang tubular. Oke, untuk sebelahnya kita mendapatkan layout 2 RC yang berbeda. Yang ini sudah warna orange, dan ini yang masih menggunakan versi tubular, dan kita mendapatkan rak. Oh, yang versi tubular kita nggak mendapatkan roof rack nih teman-teman. Kita lihat untuk versi tubular kita mendapatkan roof rack nih. Oke, langsung kita lihat aja. Oh iya, di sini ada detail yang terlewat. Di sini ada informasi untuk transmitternya. Nah, ini transmitternya persis seperti MN78 ya. Kita akan lihat aja ya, di sini ada switch, throttle rate, throttle trim, light. Oh, ada light-nya juga. Ini persis seperti MN78 dan persis sekali. Di sini juga ada informasi untuk upgradable dari housing metal, rim, metal hubcam. Ini cuma bagian luarnya saja ya untuk pemanis. Ini ada metal drive shaft juga. Di sini ada metal frame, ada full wheel drive, soft suspension. Sesoft apa nanti kita akan lihat. 3 kilo capacity, beratnya ya 3 kilo, realistic tires, dan 2,4 GHz radio, light dan Li-ion baterai. Oke, kita akan coba buka untuk RC-nya.
Kita mendapatkan beberapa aksesoris yang belum dipotong-potong. Kita nanti potong-potong sendiri ternyata. Oke. Agak unik sih untuk reassemblingnya. Ini USB charger. Kita mendapatkan buku Hamxiong yang bahasa Mandarin. Kita mendapatkan manual book, isinya apa ya? MN128 scale 1/12, isinya mengenai himbauan-himbauan tidak boleh terkena air. Untuk ESC-nya sudah terpisah nih, keren nih. ESC sudah terpisah. Kita mendapatkan roof rack juga dan dikasih lampu. Ini ada yang versi tubularnya juga. Ini kita mendapatkan ban cadangan. Oke, sip lah. Kita mendapatkan receiver yang sekarang sudah terpisah dengan ESC ya. Oke, nice. Dan ini sama yang seperti di kardusnya tadi ya teman-teman. Oke, yuk kita langsung aja buka si unitnya. Oh ya, transmitternya mana ini? Transmitternya ada di bagian bawah ternyata. Ya, ini transmitter legendaris MN. Ini persis seperti di MN178, MN82, MN168, persis untuk transmitternya tidak jauh berbeda. Dia masih menggunakan bahan material yang lumayan cukup bagus dan solid lah, tidak terlalu buruk sih. Untuk tarikan throttle gas agak sedikit pulen ya, kalau terlalu kaku enggak sih, ini sedengan lah, tidak terlalu enteng juga. Kalau Omewa sebutnya ini agak sedikit pulen, enak banget. Untuk feel, wow, untuk feel steeringnya enak nih, dia sangat loncer. Semoga responsif untuk servonya. Kita mendapatkan steering trim untuk adjustment kiri kanan agar nanti rodanya bisa kita luruskan. Ini tombol on off seperti biasa. Dan kita mendapatkan baterai tray yang tidak bisa di-upgrade untuk charging atau baterai cas ya. Oke. Wah, kita mendapatkan aksesoris bumper yang sudah include guard. Ini untuk servo guard atau untuk axle guard. Bahannya plastik. Kita mendapatkan juga ban cadangan di sini. Wow, nice. Bannya ini ukuran di angka 82 mm karena ban ini persis sama di MN86KS. Kita mendapatkan obeng dan segala jenis perbautan. Kok ini satu ya? Oh, ada 4 ternyata. Kita mendapatkan cover headlamp 4 biji. Kita simpan terlebih dahulu agar tidak hilang. Kita mendapatkan busa inner foam ini teman-teman. Ini inner foam untuk roda. Jadi ternyata inner foamnya belum dipasang ya, atau mungkin MN sengaja belum pasang agar kita mendapatkan opsional mau dikasih inner foam, atau nggak usah seperti ini. Karena kalau nggak usah itu biar gripnya agak sedikit lebih kena ya. Yuk. Oke, nice. Kita akan disingkirkan semua. Wah. Oke teman-teman, ini untuk RC-nya di hadapan kita dan kita akan coba buka bersama untuk tampilan RC ini seperti apa. Wow. Ini warna abu-abu yang sangat gagah. Oke teman-teman, ini untuk tampilan RC-nya ya, dan kita akan pasangkan dulu aksesorisnya dan baru kita akan mulai mereviewnya secara detail nih. Oke teman-teman, untuk RC-nya sudah ada di depan kita, MN128 dengan skala 1/12 nih. Untuk dimensi RC sendiri, RC ini dengan panjang dari depan sampai belakang itu di angka 390 mm. Kemudian untuk lebar di angka 190 mm nih teman-teman. Untuk tinggi dia di angka sampai rak ini ya, bukan sampai roof rack ya, itu di angka 210 mm. RC ini dengan wheelbase jarak roda depan dan belakang di angka 230 mm nih teman-teman. Nah, RC ini dengan bodi Rubicon Jeep Wrangler, tetapi dia bodinya belum license dari Jeep. Nah, kita bisa lihat di sini untuk detail-detailnya nampak agak sedikit aneh ya, wajar karena ini memang
body ini belum license seperti MN versi-versi sebelumnya seperti 168 itu sudah license dari Range Rover, tapi di seri MN128 ini belum license dari Jeep nih teman-teman. Oke lah, kita abaikan itu dan kita akan lihat detailnya secara lebih jelas lagi nih teman-teman. Untuk warnanya saya suka karena warnanya ini abu-abu metalik tetapi dengan clear doff yang sangat elegan. Kita bisa lihat untuk warna cat ini sangat rapi nih teman-teman. Ini ciri khas MN ya. Dia benar-benar memperhatikan yang namanya gap nih. Nih gap-gapnya ini sudah rapi dibandingkan RC-RC lain di harga yang sama. Kemudian detail lagi kita diberikan di sini nih. Ini kita akan acak dulu ya teman-teman. Kita diberikan lampu di sini. Meskipun ini lampunya belum bisa dinyalakan, tetapi kita bisa lihat kita dikasih mica sen atau lampu yang mungkin kita bisa custom di sini agar ini bisa aktif kembali. Ini cukup menarik nih teman-teman. Kemudian untuk roof racknya, nah ini Om Ewa agak kurang sedikit suka karena roof racknya ini nampak terlalu kegedean ya. Karena mungkin Jeep Rubicon tidak memiliki roof rack yang sebesar ini di atas kap mobilnya. Oh iya, ini secara sepintas nih dan kita akan coba shocknya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, shocknya ini masih belum oil base nih. Dia tidak memiliki ribbon yang baik karena ini hanya sekedar spring doang. Nah oke lah teman-teman, kita akan bahas secara mendetail. Untuk dari look depannya dulu, kita dikasih bumper plastik. Ini bumper khas Rubicon banget, dia menjulang seperti ini. Untuk windsguardnya kita juga dikasih bagian ini kayak axle guard ya, axle guard boleh, untuk servo guard boleh. Dan kita bisa lihat untuk RC ini untuk klaimnya ini diklaim 45 derajat bisa approx to climb. Nah ini dia bisa menghajar kemiringan medan itu sebesar 45 derajat nih teman-teman. Untuk rodanya kita diberikan roda yang sama seperti MN86KS. Ini di angka 82 mm untuk OD ban dan kita dikasih velg dengan diameter 1,9 inch. Nah ini suka sekali karena velg-velg seperti ini kita bisa custom secara bebas ya, karena banyak pilihan part untuk velg ukuran 1,9 inch. Kita bisa ganti bedlock sekalian nih teman-teman, karena velg ini belum bedlock tentunya. Nah ini kita bisa buka roda ini secara paksa seperti ini. Yap, ini rodanya belum bedlock. Oke lah, kita akan pasangkan kembali agar nanti looknya jauh lebih bagus lagi saat kita mau membahas detail-detail si RC ini. Nah, untuk pemasangan rodanya sangat gampang karena ini belum bedlock, tetapi resiko untuk roda-roda seperti ini ketika kita main agak sedikit berat. Velg yang akan berputar, roda yang akan diam. Kita mendapatkan over fender yang bagus dan ini dari plastik dan tidak diwarnai. Ini warna plastik doff. Kita mendapatkan side skirt di sini yang cukup lebar. Kita mendapatkan juga over fender bagian belakang dari plastik juga nih teman-teman. Untuk bumper bagian belakang kita mendapatkan bumper plastik. Ini sudah cukup bagus nih karena kita sudah dikasih detail-detail depan belakang bumper seperti ini di harga yang sangat affordable banget. Meskipun di sini ada shackle yang seperti ini. Ini shackle aksesoris dan dia tidak berfungsi sama sekali ya. Ini hanya pemanis biasa nih teman-teman. Kemudian kita juga mendapatkan ban cadangan di sini. Kita mendapatkan total ada 5 roda dan rodanya masing-masing kita bisa isi dengan inner foam. Lumayan. Oke, untuk spion, wah ini spionnya tidak menggunakan kaca, jadi kita dikasih spion yang buta seperti ini. Tapi setidaknya spion ini bisa kita lipat agar saat trailing dan RC ini terjatuh, spion ini aman dari resiko patah. Oke lah. Untuk kap mesin ini bisa kita buka seperti ini teman-teman. Nah di sini tidak ada fungsi sama sekali di kap mesinnya. Kalau di RC lain di seri MN itu kita bisa menggunakan
kap mesin ini sebagai tempat baterai try, dan di seri MN128 tidak. Kita hanya bisa melihat motor yang dipakai. Di sini tertempel heatsink biru dengan motor warna hitam. Ini 21T dengan diameter motornya 390 ya. Wah, lumayan nih teman-teman. Untuk RC 1/12 menggunakan motor yang sudah cukup besar 390. Kita mendapatkan perlampuan yang ini bisa dinyalakan, dan ini realistik, lemnya sudah aktif. Kita bisa menyalakan dan mematikan lampu depan, bahkan sen keduanya ini pun aktif juga nih teman-teman. Tetapi untuk roof racknya kita tidak mendapatkan perlampuan. Kita disediakan aja untuk tempat dimana kita nanti bisa menambahkan perlampuan sendiri. Setidaknya MN tidak pelit-pelit amat lah. Untuk detail-detailnya cakep. Untuk keempat pintu ini bisa dibuka. Wah, ini cukup menarik nih teman-teman, karena RC ini sangat detail. Meskipun dia tidak license, tetapi ini sangat detail banget. Untuk bagian interiornya teman-teman bisa lihat nih, interiornya lumayan detail nih teman-teman. Kita ada steering di situ, kita dikasih juga untuk tuas transmisi, kita dikasih knob untuk menyalakan sen ya, lumayan. Ada lubang-lubang untuk speedometer, kemudian juga detail-detail kursinya juga bagus. Di situ kita tidak mendapatkan kaca di bagian atap ya, tidak ada kaca mirror. Untuk bagian penumpang juga nggak ada. Untuk jok bagian belakang ini mepet banget dengan bagian depan. Jadi kalau misalkan RC ini misalkan ya ada yang naik gitu, kakinya itu kesulitan untuk ditempatkan. Footrestnya tuh nggak ada. Jadi dia benar-benar mepet. Ini sebagai aksesoris belakang aja. Untuk bagian belakang nih teman-teman, ada yang aneh enggak? Atau ini mungkin fitur spesial, karena di sini kita dikasih tubular. Jadi kemungkinan besar nanti kita akan coba ya, kap atasnya ini kita bisa buka dan kita bisa mode tubular nih. Wow, keren. Kita nggak beli RC yang mode tubular, tetapi RC ini bisa kita convert menjadi RC yang tubular. Jeep Wrangler tubular. Untuk bagian belakangnya agak sedikit menjondong ke atas ya, karena ini kompensasi dari shock tower dan body mount. Jadi nampak shock bagian belakang itu menjulang ke atas nih teman-teman. Wah, ini nih kalau bisa dilihat nih tuh agak ke atas banget, jadi dia tidak rata untuk decknya. Oke lah, untuk bagian shock dia menggunakan shock plastik, tetapi springnya sudah metal dan dibalut dengan warna merah. Ini untuk mencegah terjadinya korosif ya, tidak terjadi karat untuk springnya. Untuk gardannya dia menggunakan gardan plastik depan belakang. RC ini sepenuhnya part plastik nih teman-teman. Jadi nggak ada yang metal-metal ya, nggak ada bau metal-metalnya nih. Kecuali as ya, kelihatan di sini asnya metal. Kita bisa lihat seluruh RC ini terbuat dari plastik. Kita mendapatkan skid plate plastik, link rootnya ini juga plastik, tapi ini tebal nih teman-teman. Link rootnya tebal. Kita mendapatkan kopel yang plastik, ini 4 WD dan dia menggunakan transfer case di situ. Untuk kopel transfer case juga masih menggunakan plastik juga. Gearbox masih menggunakan plastik, dan kita akan lihat nanti untuk gearnya apakah juga plastik atau bukan. Ini gardan juga plastik, depan belakang ini juga masih plastik. Ini untuk baterai-nya kita coba buka ya. Di sini ada pin seperti ini untuk membuka knob baterainya. Kita akan coba tarik baterainya. Agak sedikit susah karena ini baterainya nyangkut-nyangkut. Tetapi setidaknya kita mendapatkan soket balance charger. Oke, seperti ini soket balance chargernya. Dan ini baterai dengan kapasitas 1200 mAh dong. Nah, ini diklaim bisa kita mainkan RC-nya dengan baterai Li-ion 2S 7,4 volt ini selama 30 menit. Oke, teman-teman. Untuk speed RC-nya ini di 8 km per jam maksimal ya. Nah, kita akan coba masukkan kembali. Aduh, agak sedikit susah karena kita membuka
baterai tray bagian belakang itu terpentok dengan bonggol gardan yang segede gaban. Nah, ini ada plus dan minusnya nih teman-teman, karena bonggol gardan sebesar ini ini pasti menggunakan bevel gear yang cukup kuat dan gede pula. Nah, ini tetapi minusnya ya bonggolnya ini terlalu apa ya, terlalu menjorok ke bawah, jadi dia mengurangi ground clearance. Nah, di ground clearance RC ini memang kurang tahu pasti sih. Sebentar, kira-kira aja ya, kira-kira ini di 2 sentian saja nih teman-teman, ground clearance-nya segini. Ini dia hampir kurang lebih 2 sentian saja di bawah bonggol gardan. Makanya tidak jarang kalau versi MN128 atau MN86 KS itu disebut raja, nyangkut karena memang bonggolnya segede gaban, tetapi efeknya kita mendapatkan bevel gear yang besar dan tebal. Nah, ini yang membuat durability RC ini jauh lebih kokoh ya teman-teman. Kita mendapatkan as CVD ya di bagian depan. Untuk knuckle-nya kita mendapatkan link plastik, servo yang plastik, horn servo plastik, tetapi kita mendapatkan horn servo saver di sini. Ada horn servo savernya juga. Oke, ini sudah cukup ya. Oh iya, untuk wipernya ini bisa digerakkan seperti ini teman-teman. Nah, grill depannya ini masih belum yang versi Angry ya. Nah, kita bisa custom dan kita bisa mendirikan aksesorisnya yang model Angry. Agak lebih gerang nantinya untuk tampilannya. Kacanya ini benar-benar solid. Oh iya, untuk kualitas bahan si hardbody ini teman-teman, nggak diragukan lagi, versi MN memang benar-benar di kualitas dan build quality-nya tebel nih, serius tebel banget. Nggak ada yang namanya meleot-meleot nih tebel pol. Nah, ini cuma di bagian bumpernya aja ya mungkin agak sedikit ringkih. Nah, ini mungkin bumpernya bisa kalian upgrade untuk metal sekalian. Kualitasnya persis seperti MN86 KS wobble. Oke, kita akan bongkar RC ini teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita bongkar ternyata memang melewatkan sesi tes nih. Wah, payah nih. Nah, harusnya kita tes dulu nih teman-teman. Kita akan tes dulu RC ini sebelum kita bongkar dalamannya. Nah, sekuat apakah RC ini dengan electrical RTR-nya? Kita akan coba untuk tanpa hambatan dulu ya teman-teman. Dan ini tarikan gas paling pelan segini. Nah, segini. Gimana? Semut enggak? Kalau menurut sih B aja lah. Oh, kalau mundurnya lumayan smooth, lembut ya. Kalau tarikan maju ya berasa agak sedikit nyendat-nyendat gitu ya teman-teman. Nah, ini sembuh sih ini, misalkan ini diganti elektrikalnya. Ya, tidak terlalu semut tapi lumayan lah. Nah, sekarang kita akan tambahkan obstacle di sini. Kita akan coba tarik gas segini aja. Nggak mampu. Mundur dulu ya. Oke. Nah, kita akan tarik gas segini aja teman-teman. Nggak mampu nih. Kita tambahin lagi gasnya. Nggak mampu, tambahin lagi. Tambahin lagi. Nice. Oke, nah untuk performanya lumayan lah. Om bilang ini lumayan. Jadi RC ini RTR-nya juga lumayan nih teman-teman. Nyangkut. Oke, ini lumayan nih. Jadi nggak terlalu buruk juga untuk versi RTR-nya, tetapi tenaganya lumayan aja. Nah, ini teman-teman perlu ganti ESC-nya. Mungkin bisa alternatif ganti ESC yang lebih proper lagi ya. Nah, ini coba kita cek lagi. Nah, seperti itu. Bisa disimpulkan sendiri teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, untuk artikulasi RC ini juga lumayan cukup baik nih. Nah, shocknya bisa mampu mengakomodir 2 ban. Nah,
Tidak mampu ternyata. Dia bisa mampu hanya mengakomodir satu roda saja. Ini di lebar kisaran 30 mm atau 3 cm untuk lebarnya. Kalau ditambahkan lagi sudah bannya agak sedikit terangkat seperti ini. Oh ya, ini untuk jarak fendernya nih, kelihatan teman-teman. Meskipun ini artikulasinya sudah mentok maksimal segini nih rodanya, tetapi ini masih banyak sisanya. Nah, ini yang membuat N128 itu agak nampak cingkrang ya, karena fendernya terlalu ke atas nih. Kalau bagian bawah, bagian belakang juga sama nih teman-teman. Lihat. Ini sudah artikulasi maksimal dan shocknya sudah press maksimal, tetapi fendernya masih banyak berjarak. Ini harusnya RC itu segini teman-teman, harusnya. Nah, ini terlalu cingkrang sih menurutku. Oh ya, untuk bagian depan ini sudah tidak gial-gial lagi nih teman-teman, karena dia menggunakan servo on axle, jadi bikin pergerakan steering itu lembut, tidak merubah posisi bodi. Ini bodi bisa anteng seperti ini ya, tuh kan, tidak leot. Nah, ini salah satu kelebihan ketika kita menggunakan atau menerapkan servo on axle. Jadi servonya sudah bertumpu pada gardan, tidak ada hubungannya lagi dengan chassis. Tetapi looknya ya kurang sedikit scale ya, karena nggak ada mobil beneran yang di atas gardannya itu ada sebuah tonjolan servo seperti itu. Oke, yuk kita sudah tes untuk RC-nya, RTR-nya seperti ini. Menurutku sih lumayan, di harga yang sangat worth it lah. Oke, kita akan bongkar aja yuk sekalian cekidot. Oke teman-teman, ini untuk RC-nya sudah kita buka dan kita pisahkan dengan bodinya. Nah, ini ada kabel lampu realistic lamp seperti halnya di MN168, MN99S, dan seri MMN yang lain itu sama. Untuk realistic lampnya soketnya sama, dan untuk di sini tuh yang berbeda di sini. Boarding bagian belakang dan bagian depan itu berbeda, cuma yang ini tuh sama. Nah, enaknya ya kita bisa gonta-ganti dan banyak di marketplace yang jual. Oh ya teman-teman, kita akan lepaskan dulu untuk soket realistic lampnya. Kita akan singkirkan bodinya dan kita akan lihat kitnya nih teman-teman. Kit MN128 dia menggunakan electrical yang sudah terpisah dari ESC dan receiver. Nah, ini yang sangat-sangat diuntungkan kitanya ketika kita mau ganti ESC-nya saja yang tadi dirasa kurang mumpuni untuk slow dan torsi. Ini kita bisa ganti ES-nya saja tanpa kita membeli receiver dan transmitternya. Nah, ini yang sangat diharapkan semua pemain RC. Jadi kita bisa upgrade secara perlahan, tidak perlu mengupgrade totalitas. Nah teman-teman, seperti itu. Untuk receivernya kita dikasih 3 channel, ya cukuplah untuk mengakomodasi pergerakan dari si RC ini, karena RC ini tidak menggunakan WIS secara RTR-nya. Tetapi kalau kita menggunakan WIS depan dan belakang, kemudian ada tambahan fitur dan lain-lain, kita butuh channel tambahan lagi, yang minimal 6 channel lah untuk mengakomodasi kebutuhan fitur-fitur kita yang nantinya. Nah, ESC ini diklaim sama seperti MN222 ya teman-teman, cuma nggak sebesar itu sih, katanya 120 ampere, tetapi kenyataannya tidak sebesar itu untuk feel yang dirasakan. Jadi kita nggak tahu berapa spesifikasi secara pasti untuk ESC di MN128 karena tidak ada informasi yang disuguhkan di situ. Kita akan coba lepas dulu untuk ESC-nya. Kita akan lihat apakah ESC ini sudah waterproof atau belum. Jangan-jangan ESC ini belum di waterproof, atau mungkin ini seperti WL Toys kemarin ya teman-teman, dia sudah di waterproof rapikan tetapi tidak secara maksimal untuk waterproofingnya. Oke, kita akan coba cek. Kita akan pasangkan kembali ini pin penguncinya. Nah, kita akan buka dan langsung cabut aja ya. Aduh. Oke, ini ada saklar yang
di baut. Kita akan coba buka dulu saklarnya. Oh ya teman-teman, untuk MN128 ini teman-teman bisa minimal upgrade di penggantian ESC-nya saja. Ini feel-nya sudah enak, tak perlu mengganti transmitter karena transmitternya juga sudah cukup mumpuni. Di dalam transmitter itu juga sudah ada realistic lamp-nya juga. Jadi kalau misalkan ganti transmitter nanti realistic lamp-nya tidak aktif kembali. Oh ya, kita akan buka ini teman-teman. Apakah ESC ini sudah waterproof atau belum? Nah, ini sangat mudah sekali seperti MN322 kemarin ya. Tinggal kita buka keempat pengunci ini, didorong ke belakang. Nah, sudah terbuka. Kita lepas kalian. Dan belum. Nah, ini sudah nampak ya teman-teman. Jadi ESC ini belum di waterproof. Hati-hati buat teman-teman yang mau main RC ini ke air dan ke lumpur. Pastikan dulu ESC ini sudah di waterproofing. Kita coba lepas dulu ya. Ini ada dua baut pengunci di sini. sama seperti MN322. Heatsinknya bisa dilepas. Yap. Nah, ini dia. Kodenya XL198-1RAEQ17. Ini apakah kode port yang sama seperti di MN322? Teman-teman bisa lihat videonya Om Ewa ya. Karena Om Ewa tidak hafal, ini boardnya tidak ada. Oh, sudah teman-teman. Nih, bisa dilihat ini ada lapisan seperti melamin, tapi ini tipis ya. Bagian depan juga belum, bagian depan kok belum. Nah, ini bagian depan perlu di waterproof ya. Karena ini bukan lapisan melamin, yang lapisan melamin itu di bagian belakang seperti ini. Nah, ini perlu di waterproof ulang. Dia memiliki 4 buah MOSFET. Ya, ini feel-nya yang bikin dia kurang enak karena MOSFET-nya cuma 4 biji saja. Nah, MOSFET ini berfungsi sebagai relay ini teman-teman. Jadi dia membuka arus ke-1, ke-2, dan ke-3. Dia ada 4 percepatan seperti itu di throttling gasnya. Oke, kita akan singkirkan. Kita akan coba buka receivernya. Apakah ini sudah di waterproof atau belum? Nah, teman-teman bisa tahu nanti kalau misalkan beli MN128 apa yang pertama harus dilakukan ketika mau main RC ini. Dan belum. Ini receivernya belum di waterproof. Ini saya pastikan belum di waterproof. Oh, sebentar. Mohon maaf teman-teman. Kalau di bagian bawah sini tidak nampak seperti waterproofan, tapi kalau di bagian depan sini, nah ini kayak lapisannya sudah di waterproof ya. Nah, daripada kita ragu, mending kita waterproof ulang aja deh. Daripada kita ragu, ini dengan kode EO14XL1962RK. Ini 3 channel ya. Bisa dilihat di sini itu channel 1, 2, dan 3 di sini. Ini untuk lampu LED. Oke. Ini untuk receivernya, ESC receiver sudah. Kita akan coba buka gardennya. Nah, ini kopelnya masih metal nih teman-teman. Dia mendapatkan double tip seperti ini. Nah, bisa dilihat ini untuk build quality-nya semuanya plastik, tapi plastiknya ini jika dilihat secara seksama tebel banget, tebelnya minta ampun. Ini tebel banget, ini tebel dan solid nih teman-teman. Plastiknya bener tebel. Nah, ini untuk framenya besi ya. Bentar. Nah, ini besi. Kita akan coba uji dengan magnet. Oke. Nih. Nah, udah magnet ya. Dia udah metal. Yang satu-satunya besi cuma di chassisnya. Frame chassisnya ini besi. Nah. Dan sini ada untuk mounting gearboxnya ini juga besi. Bracket gearboxnya juga besi. Yang lain masih plastik. Gearbox juga masih plastik. Nanti kita akan buka ini transfer case plastik.
side skirt juga plastik, semuanya plastik. Oke, kita akan buka gardannya. Apakah gardannya ini sudah metal atau full bearing sekalian? Kita buka dari shocknya aja teman-teman. Oke teman-teman, kita mendapatkan hack plastik di sini ya. Nih, hacknya plastik, kita mendapatkan pin yang sudah metal lah. Tapi hack pinnya ini, oh hacknya plastik. Oke, kita akan coba bongkar gardan. Oke, ini sudah kita buka dan metal dong. Metal untuk bevelnya metal. Kemudian kita akan coba lepas. Oh, masih susah. Oh, bagian belakang masih ada baut yang dikunci. Kita mau cari tahu apakah ini sudah ada bearingnya atau belum. Kalau di seri MN86 itu belum full bearing. Nah, kita akan cari tahu karena kit ini basicnya sama seperti MN86 nih. Ya, dikasih bearing nih teman-teman di bagian sini. Ujungnya kita dikasih bearing. Ini lihat, ini juga ujungnya dikasih bearing. Nice sih. Oke, thank you. Wah. Untuk di bagian bonggolnya ya, kita nggak dikasih bearing, kita dikasih housing seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini, tapi ininya lumayan lah, sudah metal. Dan ini lock diferensial ya, ini tidak open diferensial tapi ini lock. Nah, ini di lock. Nah, ini agak sedikit oblak. Nah, ini yang bikin ya, ini yang bikin roda nyentak nih teman-teman, jadi bisa diberesin dulu nanti sebelum main ya. Kalau mewah nanti kita akan beresin dong. Oke, kita hanya dikasih bearing di bagian ujung, untuk bagian sini belum dikasih bearing. Oke, nah ini untuk mount body mount post body mountnya masih plastik semua nih teman-teman. Kita akan coba buka transfer case atau gardannya dulu. Transfer case-nya dulu. Ada 4 baut di sini. Yap, ini sudah terbuka. Untuk transfer case-nya plastik dong. Dan ini ada bushing di sini, jadi dia belum full bearing. Nah, ini masih plastik, dia belum full bearing, masih dikasih bushing seperti ini teman-teman. Dan olinya nih notice ya, jadi kalau teman-teman beli RC baru langsung dikasih grease nih. Ini tidak ada grease-nya sama sekali, dia hanya tank traplet sedikit banget grease-nya. Ini bener-bener urgent, jadi harus dikasih grease dulu baru teman-teman boleh dimainkan nih. Kalau enggak amsyong nih nanti bakalan RC-nya rungkat parah. Oke, kita akan coba buka gearbox-nya. Oh iya teman-teman, untuk motornya ternyata ini pakai motor 390 dan sudah 25T. Ini berbeda dengan versi-versi sebelumnya di MN86KS, dia menggunakan motor dengan casing merah, dia 20T. Kalau di sini sudah 25T, jadi ada peningkatan torsi di sini ternyata. Oke, kita akan coba buka untuk gearbox-nya, apakah dia masih sama atau tidak. Oke, ini sudah terlepas teman-teman untuk gearboxnya, jadi ada 4 baut penguncinya saja. Dan di notice ya teman-teman, untuk perbautan di MN128 ini campur antar baut 2,5 mm lembut dan baut kasar 2,5 mm serta baut kasar dan pendek seperti ini. Ini teman-teman harus hafal penempatannya ketika teman-teman bongkar si MN128 ini agar tidak tertukar bautnya, karena kalau tertukar bautnya ini partnya dari plastik, kemungkinan besar nanti bakalan terjadi slug.
Jadi memang harus dihafalkan ya, kalau enggak nanti teman-teman bisa video terus kemudian jika suatu saat lupa itu bisa dilihat videonya kembali. Itu aman sih. Ini sudah terlepas bagian paling depan, ini kita dikasih gearbox plastik nih. Apa nampaknya ada penurunan kualitas ya teman-teman. Kalau dulu di MN86 itu gearbox plastiknya dia berwarna agak sedikit kekuning-kuningan. Ini putih bersih. Apa mungkin yang di MN86KS itu sudah lama terpakai dan dia sudah berubah warna. Tetapi percayalah teman-teman, gearbox plastik ini gearbox paling tebel. Nih, ini benar-benar tebel teman-teman. Dan dia benar-benar kuat. Oke, kita akan coba bongkar dulu yang lain ya. Sudah terbuka dan well is plastik. Nah, ini reduksinya sangat sederhana sekali teman-teman. Jadi ini spur gear langsung masuk ke reducer pertama di sini, kemudian langsung disalurkan ke transfer case dan kita mendapatkan bushing di sini. Bukan bearing, oh bearing. Bearingnya ada di sebelah mana? Karena ini sebagian bushing, sebagian bearing. Bisa diartikan ini belum full bearing ya teman-teman. Oh, ternyata bearingnya hanya di bagian-bagian terpentingnya saja di sini. Nah, ini untuk dinotis teman-teman. Jadi untuk sistem mekanisme gearbox di MN128 atau MN86KS dia sudah menggunakan gearbox tipe slipper clutch. Apa itu slipper clutch? Jadi gini teman-teman, prinsip kerjanya slipper clutch. Slipper clutch ini sebagai pengaman ketika RC-nya stuck dan tidak terjadi, mencegah terjadinya kerontokan pada gearbox di gearbox lain ya. Nah, gini, Omewa contoh. Ini pakai bushing. Nah, coba kita akan pasangkan kembali. Kita akan contohkan cara kerja slipper clutch nih, teman-teman. Dia ada lasernya di sini. Seperti ini, nice. Gini ternyata. Terus ini ada, oh ya, ini ada plat besi. Dia platnya di bagian tengah itu tidak lubang bulat, dia agak sedikit mengotak ini teman-teman. Dia mengikuti kontur ini, asnya ini. Nah, plat inilah yang memutarkan as. Nah, plat inilah yang memutarkan as di bagian tengah ini ya. Nah, ini di notice teman-teman. Plat ini yang memutarkan as. Jadi bukan gearbox spur gear ini yang memutarkan, tapi plat ini. Nah, karena plat ini yang memutarkan as bagian tengah dan memutarkan gearbox yang lain, ini yang disebut slipper clutch. Di sini ada busa hati. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam as, spur gear ini loss nih teman-teman. Asnya ndak bakalan muter. Karena apa? Karena spur gear ini loss. Karena dia membulat seperti ini ya. Nah, gini dia loss. Dia nggak muter bagian tengahnya. Ketika dia dicepit dengan plat lagi, ringnya kayak gini, dan ring ini ditekan dengan springnya ini ada. Ini yang membuat plat bagian sisi depan dan belakang sini, ini yang ikut berputar, dia seirama dengan spur gear. Ya, ini yang membuat asnya berputar dan gearbox juga ikut berputar. Tetapi kita bisa atur kekuatan tekanan ini, tekanan platnya. Jadi di tengah itu kan spur gear. Nah, spur gear itu loss. Tekanan semakin dia ditekan, maka dia akan semakin rapat, semakin dia ingin berputar. Ketika springnya ini dikendorkan, nah ini dikendorkan teman-teman. Kita bisa setel di sini. Ketika ini dikendorkan, maka dia tidak terlalu menekan spur. Jadi ketika roda macet, maka gaya beban di roda itu, gaya gesek di roda dan gaya gesek yang ada di sini itu lebih besar gaya gesek yang ada di roda, sehingga di sini terjadi loss.
Nah, nanti sepur dia tetap muter karena terputar dinamo, tetapi as bagian sini tidak ikut berputar gitu. Nah, ini sistem kerja slipper clutch, teman-teman. Nah, kita pinter-pinternya cara mengatur ini springnya ini untuk menekan si platnya ini agar dia bisa pas untuk melawan torsi, tetapi juga pas untuk memproteksi gearboxnya. Jadi ketika roda itu benar-benar terkunci dan dia benar-benar macet, itu tidak merontokkan semua sistem gearbox yang ada di sini gitu. Untuk cara setting slipper clutch, teman-teman nanti bisa request. Sebenarnya sih mudah nih teman-teman, tinggal kita tekan aja atau kita pegangi aja roda MN128 ini, tinggal kita gas mentok. Ketika gas mentok RC tidak jalan dan slipper clutch itu berputar gitu, itu teman-teman bisa kencengi lagi dan cari sampai titik mana dia bisa melawan tangan yang kita menggenggam roda. Jadi roda kita menggenggam, tangan kita menggenggam roda, dia akan melawan. Nah, kita sesuaikan itu lawanannya sekuat apa, nanti teman-teman bisa setting. Oke, ini sudah dibongkar semua dan kita coba lihat servonya, apakah ini sudah full metal gearbox. Aku sih curiga ya belum sih, tapi kita coba aja daripada kita memprediksi yang enggak, kita lebih baik buka servonya. Kita coba lihat apakah servo ini sudah full metal gearboxnya ataupun sudah di waterproof. Oke, ini servo sudah terbuka dan wah, plastik. Ya, plastik nih, teman-teman. Kita coba cek untuk elektrikalnya, katanya sudah di waterproof dan RC ini siap masuk air. Coba kita akan cek dan buktikan ya. Oke, sudah terlepas. Belum nih. Belum. Jadi teman-teman perlu di waterproof ulang ya, dan di sini tidak ada seal karetnya sama sekali juga. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan dan mempertahankan servo yang 25 gram ini, yang lemah syahwat ini teman-teman wajib di waterproof. Nah, ini dia gearboxnya masih plastik, gearbox servo ini. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini sudah kita bongkar semua. Oh, knuckle ya. Knuckle-nya ini kita cek dulu. Knuckle ini sudah menggunakan CVD. Kelihatan aja ya teman-teman. Nah, kelihatan nih, nggak banyak yang perlu di explore sebenarnya. Ini knuckle sudah menggunakan CVD nih. Ini besi dan ini bearingnya cuma ada di sini doang. Dan di dalam sini masih basing, sama seperti di bagian belakang, bearingnya hanya di luarnya saja, dalamnya itu masih basing juga. Ini percampuran antara bearing dan basing. Oke teman-teman, ini untuk kit MN128. Jadi teman-teman bisa mengetahui kit MN128 ini rekomendasi atau enggak. Menurut oke, wah rekomendasi banget karena RC ini sudah worth it dan sudah murah harganya. Dulu di awal launching dia di harga 1,4 juta dan sekarang tinggal di 1 jutaan kurang. Bahkan kemarin di flash sale itu di angka 900 ribuan nih teman-teman, bisa dapatkan RC yang benar-benar proper seperti ini, worth it banget. Nah, oke teman-teman, video ini cukup sampai di sini dulu. Teman-teman jika meminang RC ini yang Ome nobatkan sebagai RC terbaik di tahun 2023-24, dan semoga nanti di tahun 2025 ada RC penggantinya si MN128 MN186 ya. Semoga tim MN model memberikan model terbaru di RC ini, karena RC ini layak untuk disegarkan segala kitnya karena dia hanya facelift saja di bagian body. Kit ini sudah cukup mumpuni dan kit ini banyak part metal upgrade-nya, teman-teman bisa mengupgrade dan mengeksplor seluruh part kit dari MN128 atau MN86KS.
langsung ke full metal ataupun teman-teman bisa menyicil untuk part-part upgrade-nya. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe. Teman-teman kalau yang minat dengan RC MN128 teman-teman bisa cek out langsung di sini, importir mainan nih teman-teman. Di situ RC-nya banyak banget koleksinya dan tidak ada yang namanya goreng-goreng harga. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe RC Zigzag di sini. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat RC trailing semua RC yang ada di sini kita di trailing-trailingkan di channel RC Zigzag. Oke juga, ini teman-teman jangan lupa juga untuk klik dan subscribe RC Gasem di sini. Nah ini RC Zigzag, ini RC Gasem. Keduanya ini review terbaik sepanjang masa nih teman-teman. Oh ya, next video kita akan upgrade full metal nih untuk MN128 buat. Di video selanjutnya kita akan upgrade MN128 ini menjadi part metal semua. Nah, jangan lupa di like dan subscribe channelnya Om Ewa juga. Jangan lupa juga dibunyikan tombol notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan seputar upgrade RC Adventure ya. Kita akan ganti dengan ban ini, kita akan ganti dengan gardan, dan semua part sudah Om Ewa siapkan untuk mengupgrade si MN128 dengan full metal semua. Nih, kita akan publish di video berikutnya aja ya. Nah, kita akan menggunakan sepil-sepilnya dulu nih. Kita menggunakan Fusion S ini teman-teman. Nah, ini semua sudah lengkap nih, full metal, part metalnya si MN128. Oke. Sampai ke gearbox-gearboxnya nanti kita akan upgrade semua. Jadi teman-teman nanti biar ada gambaran bagaimana RC ini jika di-upgrade full metal dan habisnya berapa. Jangan lupa klik dan subscribe dulu ya untuk membangun channel ini agar jauh lebih berkembang lagi, memberikan beberapa edukasi yang sekiranya mungkin bisa bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang baru mengawali RC, dan kita akan sharing-sharing bersama. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa ketemu di video berikutnya buat upgrade si MN128 ini ke full metal dan full spec. See you next time. Bye bye. Salam satu hobi, salam satu remote. See you. Bye.